Oke, Bung Gita, komentar Anda terkait persiapan malam ini. Kalau dari keseluruhan yang seperti Pak Marji tadi sebutkan ya, 23 pemain dengan kebugaran, saya percaya bahwa walaupun ada menit tidak bermain dari Martin Paes setelah 9 minggu cedera, kemudian ada Ole Romani yang baru cedera punggung kakinya yang merupakan senjatanya buat seorang pencetak gol. Tapi dengan kata Pak Marji tadi bahwa sudah bugar, ini 23 pemain yang bugar. Itu juga kenapa Calvin Verdong tidak bisa dimainkan. Itu mungkin merupakan apa ya? Agak kerugian kita dengan tidak adanya Calvin Verdong. Kenapa? Karena pada saat pertandingan melawan Libanon di uji coba bulan September kemarin, Calvin Verdong kan digunakan untuk peran baru sebagai pivot, sebagai gelandang dalam pola 4-2-3-1. Artinya Dean James yang akan bermain di back kiri. Ya, jadi tanpa Calvin Verdong, sekarang pertanyaannya siapa? Balik lagi kembali Tom Haye dengan Joe Pelupesi yang akan dimainkan di sana. Hanya seperti itu. Tapi dengan kebugaran saya pikir persiapannya sudah cukup. Hanya saja kalau kita bicara persiapan, lawan main kita kan juga dengan persiapan yang sama. Itu aja jadinya. Bukan kaleng-kaleng ya? Bukan kaleng-kaleng, itu aja. Kalengnya juga kaleng tongguan. Tapi saya percaya keseluruhan pemain ini seperti yang Pak Marji tadi bilang bahwa ini pemain sudah berkumpul sejak lama. Jadi waktu yang 2 hari. Lah ya. Iya kan kalau FIFA Match Day itu kan selalu pemain berkumpul hanya 2 hari, hanya 2 hari setelah liga. Ada faktor kebugaran yang juga berperan di sana. Tapi mereka profesional, mereka harus menunjukkan yang terbaik bagi negaranya. Jadi Anda optimis, yakin atau? Satu sisi saya udah ada pilihan, udah satu katanya. Agak terlalu tidak optimis. Tapi balik lagi, waktu September 2024 saya ditanya waktu pertandingan pertama di Jeddah, saya juga nggak yakin, tapi bisa draw loh waktu itu. Oke, karena kalau lawan Arab Saudi draw aja kita sudah menang ya. Ya, dan kita kan mendapatkan 2 kali hasil draw away itu di tanah Arab, lawan Arab Saudi dan lawan Bahrain ya. Dan yang penting adalah kita tidak kebobolan terlebih dahulu. Karena selama kualifikasi Piala Dunia ini, kalau kita kebobolan lebih dulu, kalau kita nggak kalah, kita hanya draw. 2 kali draw itu lawan Bahrain dan lawan Filipina. Tapi artinya kita harus benar-benar maintain untuk tidak kemasukan terlebih dahulu. Itu kita bisa setidaknya membuat lawan harus keluar dari sarang mereka dan kita bisa melakukan serangan balik. Kalau bisa kita gol duluan gitu. Iya, harusnya seperti lawan Arab Saudi kan kita dapat gol duluan. Arab Saudi yang kemarin. Iya, yang September kemarin. Yang di GBK kan juga kan kita gol duluan. Jadi itu yang penting. Bung Gita, tolong kalau saya tanya lagi jawabannya jangan seperti politisi ya. Ingat, Anda ini analis sepak bola. Atau ada rencana mau ke Senayan? Enggak, jangan. Nanti temanya ganti kita ya. Oke, Bung Aris, catatan Anda malam ini. Ya, seperti yang dibilang oleh Pak Marji ya. Kalau saya sebagai pemain ya, yang paling utama adalah mental. Karena di mana kita main di luar ya, sebagai tamu juga bagaimana kita tahu tim-tim Arab tuh karakternya seperti apa. Ya kita harus seperti Pak Marji bilang tadi, mental kita harus siap mati-matian. Apapun yang terjadi jangan sampai tensi kita yang tinggi ya, tensi tinggi, tapi tetap harus kalem. Jangan tinggi jadi emosi nanti kerugian buat kita. Jangan mudah terpancing ya. Kan Anda percaya nggak ketika dari sejak babak awal Arab Saudi akan mulai memainkan aksi drama-drama dan sebagainya? Ya seperti yang kita tahu, Arab Saudi kan banyak drama, banyak provokasi dan itu pasti akan dilakukan lawan kita gitu. Jadi kuncinya kita jangan terpancing emosi. Ya tetap cool, fokus dan apapun yang terjadi di lapangan tetap harus fokus lah. Yang Anda lihat Bung Aris selama ini timnas kita ini bintang semua kan. Sebagai pribadi mereka bintang, tapi sebagai tim kan mereka harus chemistry-nya membaur ini. Mampu nggak mereka semua mengendalikan emosi di lapangan? Iya, sebenarnya ada sosok yang sangat berperan di sini ya, si J ya. Perannya sangat sentral di sini sebagai seorang kapten ya, seorang pemimpin. Dan saya yakin dia bisa menyatukan pemain baru dengan yang lama. Dan pasti udah jadi satu suara untuk memenangkan pertandingan di malam ini gitu. Ini nasihat dari kapten kepada kapten ya. Bung, gimana nih malam ini? Supporter pasti akan ready menyaksikan dari manapun ya. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, pertandingan malam ini pastinya buat teman-teman ditunggu. Dan di beberapa tempat juga teman-teman sudah menyiapkan nobar malam ini. Dan juga ada beberapa teman-teman yang juga berangkat ke Arab Saudi. Berangkat juga nonton ya? Jadi sekitar sudah hampir 3 bulan yang lalu teman-teman menyiapkan ada tur ke sana sambil umroh. Wih, nonton dulu atau umroh dulu nih? Ya itu tinggal hitungannya aja. Ya maksudnya kalau umroh dulu kan plus doa. Ya pasti tadi saya kontak
belum bisa dihubungi teman-teman di sana, tapi sudah ada yang sampai di sana. Iya, iya. Tapi kalau nobarnya itu dikonsolidasikan atau dikoordinasikan atau dilepaskan kepada masing-masing supporter atau gimana? Di beberapa tempat kita konsolidasikan, tapi kalau teman daerah sesuai dengan masing-masing home base-nya saja menyiapkan nobarnya gitu. Oke, semangat dari tanah air itu bisa nyampe loh energinya ke Arab Saudi ya? Ya, karena kan sebelum berangkat waktu mereka di Jakarta sudah ketemu perwakilan teman-teman supporter supaya memberikan support untuk malam ini gitu. Oke, saya tanya ke Pak Sumarji. Pak Sumarji, kalau supporter kita di sana itu akhirnya bisa dapat berapa kursi? Dan pertanyaan saya karena hari ini kan hari kerja ya. Kalau warga kita yang ada di sana pengen nonton, mungkin banyak yang susah minta cuti kecuali ajak bosnya ikut nonton bareng ke stadion nih. Gimana nih Pak Sumarji? Ya, jadi di awal saya juga sudah tanyakan kira-kira berapa sih kuotanya. Info yang saya dapat, infonya itu 4.000 kan. 4.000. Tetapi ini tadi saya koordinasi dengan KBRI, saya juga belum bisa mendapatkan update tepatnya berapa kira-kira supporter yang bisa hadir. Ya, kami berharap mudah-mudahan kuota 4.000 itu bisa diberikan semuanya, jangan ada yang ditahan-tahan begitu. Karena kan saya ambil contoh ini aja. Ambil contoh yang VVIP yang kita gunakan itu pun juga sampai dengan tadi itu belum dikasihkan gitu. Sehingga kami juga agak kesulitan ini berkaitan dengan soal tiket ini. Tetapi kembali lagi hal begini ini hal yang biasa. Karena apa? Karena satu, mereka tuan rumah dan kita ini pendatang, kita away, ya mungkin segala sesuatu bisa dia lakukan gitu. Bagaimana supaya memfreser, menekan kita dari semua sisi gitu. Kembali lagi, apapun, kita sudah sepakat apapun yang bakal terjadi, artinya mau seberapapun yang akan bisa datang, maka itu adalah sebagai pemantik semangat kami untuk para pemain bisa bekerja ekstra lebih kuat, lebih keras, dan akan lebih menunjukkan bahwa kami memang lebih baik daripada Saudi. Iya, timnas kita ini kan tidak peduli ya yang nonton 1 orang, 1.000 orang, 1.000.000 orang, semangatnya tetap sama kan Pak Sumarji kan? Ya, itu tadi yang kita ambil adalah semangatnya. Iya, cuma katanya nih warga Arab Saudi sendiri juga tidak terlalu antusias nonton timnasnya dibanding kalau menyaksikan klub-klub mereka begitu. Artinya kalau nanti stadion tidak dipenuhi juga oleh supporter lokal, itu keuntungan nggak sih Pak buat timnas kita dengan supporter-supporter kita yang datang ke stadion? Wah ya sangat lah. Artinya kalau itu tadi semakin banyak yang bisa hadir datang dengan mendukung, mensupport tim Merah Putih, itu akan menambah motivasi para pemain untuk bisa betul-betul ekstra kerja keras gitu loh berjuangnya. Iya, nanti supporter kita di sana Pak bikin juga yel-yel yang versi bahasa Arab Pak. Jadi biar dimengerti sama mereka gitu. Pak Sumarji, ini sekarang skuad kita lagi ngapain, lagi di mana, kegiatannya apa Pak? Kasih bocoran dong. Ya, sebentar lagi, ini 10 menit lagi, maka saya minta waktu di awal, karena 10 menit lagi kami akan meeting terakhir sebelum kami berangkat ke stadion. Setelah itu biasa kita snack ringan, dan setelah snack ringan kita berdoa, habis berdoa kita langsung berangkat ke stadion. Dari hotel ke stadion jaraknya berapa jauh Pak? 40 kilo. Tapi kalau ditempuh itu kurang lebih selama ini kami jalan itu kurang lebih 35 menit, itu paling lama. Kita tidak tahu kalau nanti mungkin akan banyak supporter yang datang, banyak mobil yang mengarah ke stadion, mungkin kalaupun kemarin kita prediksi paling lama 40 menit. Kemarin sudah kita prediksi. Oh, oke. Kondisi cuaca sekarang ini Pak di sana seperti apa? Kondisinya sangat baik ya. Kalau sekarang ini 35, 34 sekarang. Tapi nanti setelah jam 6 sore, setelah maghrib itu turun jadi 32, 31, 30 gitu. Jadi kalau cuaca tidak jadi persoalan bagi pemain, yang jadi persoalan ya
tadi itu perangkat pertandingan tadi. Iya, tapi ada suplemen khusus nggak Pak Marji seperti tambahan kurma atau air zam-zam buat timnas kita? Pak Marji kan kreatif tuh kalau menciptakan paket-paket. Ya, jadi begini. Nah. Ya. Alhamdulillah tadi sekira jam 2:30 waktu sini ya, Bapak Presiden langsung video call dengan seluruh pemain via Zoom, menyampaikan intinya memberikan motivasi yang sangat luar biasa kepada seluruh pemain dan juga pelatih dan ofisial agar betul-betul malam ini berjuang dengan keras untuk nama bangsa dan negara kita, dan beliau berdoa agar supaya timnas kita malam ini bisa memetik poin dan kita bisa lolos ke Piala Dunia. Oke, amin. Pak Marji, sebelum Anda berangkat briefing. Itu suplemen paling utama. Itu dia. Paling utama itu. Iya, udah, baik. Gak ada obatnya lagi selain itu. Pokoknya kata Presiden pasti gaspol ya. Pak Marji, sebelum Anda berangkat briefing, apa yang mau disampaikan kepada supporter timnas kita yang menyaksikan nanti di tanah air, Pak? Baik, terima kasih. Saya tentu sangat mengharapkan dukungan, support, doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk bisa menyaksikan dan menonton pertandingan nanti, karena dengan menyaksikan dan menonton dan sekaligus mendoakan itu akan menjadi energi positif bagi kami yang berada di stadion, dan tentunya selain dari warga masyarakat Indonesia di tanah air yang menonton lewat layar kaca, tentu juga yang bisa hadir langsung di stadion. Intinya bahwa support, semangat, dan dukungan dari seluruh masyarakat Indonesia, baik yang berada di tanah air dan yang berada di stadion, itu adalah penyemangat nomor 12 yang betul-betul bisa kami rasakan dan akan bisa menambah semangat kami berjuang untuk nama bangsa dan negara kita. Amin. Amin. Baik, Pak Marji, sebentar. Saya minta waktunya 1 menit lagi, karena tadi Pak Marji sudah bilang ada suplemen yang paling dahsyat. Mari sama-sama kita nikmati suplemen yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto berikut ini. Halo. How are you doing? Good, thank you. Thank you very much. So, thank you as well. You guys ready for the great game tonight? We're ready. Thank you very much. Terima kasih semuanya. Ya, saya berdoa kalian akan berhasil. Terima kasih. Do your best and give us good news tonight. Thank you. Selamat berjuang. Ternyata nobar video call juga ya, keren banget loh Pak Marji, semangatnya itu merinding saya loh Pak. keren Pak Marji. Itulah keseriusan pemerintah, Bapak Presiden yang sudah memberikan dukungan yang sangat luar biasa. Tidak ada obat selain itu, hanya itu yang betul-betul membuat semangat kami membara, dan insya Allah akan kita pertahankan sampai titik darah penghabisan nanti malam. Siap Pak Sumarji, terima kasih. Salam buat timnas kita, tetap semangat, selamat berjuang. Terima kasih Pak Marji. Salam buat teman-teman semuanya, narasumber. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bu kita? Makin pede kan? Harusnya ya. Harusnya ya. Nah, catatannya apa nih? Kita lawan Arab Saudi nih. Catatannya adalah Arab Saudi persiapannya lebih matang dari kita. Dari aspek setelah putaran ketiga selesai, mereka sepertinya berpikir bahwa nggak mudah menghadapi Indonesia. Kenapa? Mereka mentok 2 kali, draw sekali di kandang sendiri, kalah sama kita tanpa mereka bikin gol, tanpa mereka punya banyak peluang, kecuali 1 yang membentur misar gawang saat itu di GBK. Itu kenapa mereka ikut Gold Cup. Mereka berhadapan dengan Amerika Serikat, kalah, berhadapan dengan Meksiko, kalah, tapi punya pengalaman berhadapan dengan calon tuan rumah ini. Kemudian menang lawan Haiti, draw lawan Trinidad. Kemudian September kemarin mereka mengalahkan Makedonia Utara yang lagi mimpin grup Piala Dunia mereka. Mereka menahan imbang Republik Ceska. Bahkan kalau saya pikir mereka berpikir bahwa mereka nggak bisa open play mencetak gol lawan Indonesia. Bahkan dari penalti pun mereka gagal. Mereka sewa yang namanya Nicolas Jover itu ya.
spesialis set piece dari Arsenal itu. Caranya apa? Buat ambil corner. Jadi saya pikir itu yang harus kita waspadai, bahwa mereka bersiap, tapi itu artinya juga mereka waspada bahwa kita juga tidak bisa dipandang enteng oleh mereka, bahwa kita 2 kali terakhir, walaupun rekornya kan 11 kali mereka menang, 4 kali draw, kemudian hanya 1 kali kalah, tapi 2 pertandingan terakhir itu kita dapat 4 poin dari mereka. Dan saya berpikir Irak itu jauh lebih membahayakan dibandingkan dengan Arab Saudi kalau dari rekor pertemuan dengan kita itu tadi. Ya, kita kan sering kalah telak dari Irak tapi tidak dari Arab Saudi. Iya, tapi kita harus lewatin Arab Saudi ini dulu. Ya, itu dia persoalannya. Anda katakan tadi draw aja sebenarnya sudah oke ya. Ya, yang lucunya adalah ini bukan pertandingan 3 negara. Ini biasanya friendly. 3 negara tuh udah lama loh dihindari oleh FIFA. Kenapa? Karena sangat merepotkan sekali, hanya 2 pertandingan. Dan kadang-kadang kalau mereka bermain imbang sama-sama dengan rekor yang sama 0-0, 0-0, 0-0, siapa yang lolos? Ini kan artinya nggak gampang, bahwa dapat 2 poin pun belum tentu lolos, belum tentu tersingkir. Bahkan dapat 4 poin pun bisa tersingkir, tidak langsung lolos. Itu aja yang membuat mau nggak mau kita harus memenangkan 2 laga di awal ini untuk memastikan diri kita lolos tanpa harus menunggu. Kan itu kan dibilangnya 180 menit menuju Piala Dunia. Jangan sampai 270 menit jadinya. Karena menunggu pertandingan Irak lawan Arab Saudi ya di pertandingan terakhir jadinya. Oke, tahan dulu. Kita rehat dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi di segmen berikutnya. Pemirsa, jangan kemana-mana. Merah Putih segera kembali sesaat lagi.